Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia, NIM 230301003, kelas PBSI P01. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra lama dan teori sejarah sastra untuk memenuhi UTS mata kuliah teori dan sejarah sastra. Di sini saya akan membahas tentang sejarah sastra lama, yaitu sejarah Balai Pustaka, sejarah Pujangga Baru, dan sejarah Angkatan 45. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian sastra lama. Nah, kesusastraan lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Berikutnya kita masuk ke sejarah Balai Pustaka atau Angkatan 20-an. Disebut Angkatan 20-an karena angkatan ini lahir pada tahun 1920-an dan disebut Angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang paling banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan tahun 1917 oleh Dr. Rinkes. Penerbit ini sangat berjasa bagi dunia sastra Indonesia karena dengan adanya penerbit ini lahir berbagai macam karya sastra terkenal. Balai Pustaka tidak hanya berperan pada masa tahun 1920-an saja, melainkan masa-masa berikutnya bahkan sampai sekarang. Karya yang paling terkenal pada masa ini adalah Siti Nurbaya, karangan Ma'arif Rusli. Roman ini menceritakan tentang perjodohan yang masih banyak dilakukan pada masa itu. Beberapa karya sastra angkatan 1920-an adalah Azab dan Sengsara oleh Merari Siregar, Muda Teruna oleh Moh Kasim, dan Tak Putus di Rundung Malang oleh St. Alis Yahbana. Nah, yang selanjutnya yaitu Angkatan Pujangga Baru. Sejarah Pujangga Baru. Pujangga Baru pada awalnya adalah nama sebuah majalah, bukan nama angkatan. Majalah Pujangga Baru ini dikelola oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Majalah ini terbit setiap 2 bulan sekali. Majalah lain yang terbit seiring dengan Pujangga Baru adalah Panji Pustaka dan Pedoman Rakyat. Tetapi pada perkembangannya, akhirnya Pujangga Baru lebih pesat dan terkenal karena di dalamnya memberi ruang lebih luas untuk mengembangkan sastra. Sastrawan di seluruh pelosok banyak diberi tempat untuk mengenalkan karya mereka. Pedoman Rakyat lebih banyak mengangkat masalah politik, sosial, dan budaya, dan sedangkan Panji Pustaka dianggapkan memasang kreativitas sastrawan. Pujangga Baru terbit pertama kali pada bulan Juli tahun 1933. Artikel yang mengangkat nama penerbit ini adalah Menuju Seni Baru, karya Ali Syahbana. Kesusastraan Baru, karya Armin Pane ini memperlihatkan keinginan sastrawan mengangkat sastra Indonesia agar terlepas dari sastra tradisional. Dan yang terakhir adalah sejarah Angkatan 45. Fase pertama ditandai dengan munculnya tulisan Jasin yang secara jelas hendak mengangkat Chairul Anwar sebagai tokoh sentral Angkatan 45. Fase kedua ditandai dengan pembelaan Jasin terhadap penamaan Angkatan 45. Fase ketiga ditandai dengan pembelaan Jasin terhadap sikap dan semangat Angkatan 45 dengan gagasan humanisme universalnya. Polemik nama angkatan dimulai ketika Jasin menulis artikel kesusastraan di Jepang. Di dalamnya, Jasin mulai menyinggung nama Chairul Anwar. Sosok penyair yang belum genap 20 tahun pada masa itu berani menulis dan menciptakan karya universal. Chairul dikatakan sebagai sosok yang mendobrak dan pembaharu sastra Indonesia. Kemudian Rosihan Anwar melansir pertama kali nama angkatan 45 yang sebenarnya adalah usul Chairul Anwar. Mengapa tidak 42, 43, atau 44? Karena Chairul mengatakan 45 lebih tepat karena hubungannya dengan sejarah momentonem. Selanjutnya kita masuk ke teori sastra. Teori sastra yang saya ambil yaitu teori strukturalisme dan teori mimesis. Yang pertama kita bahas yaitu teori strukturalisme.
Teori strukturalisme dalam sastra adalah pendekatan kritis yang menekankan pentingnya struktur teks sastra dalam memahami makna dan signifikansinya. Dalam konteks sastra, teori strukturalisme menekankan bahwa teks sastra harus dianalisis sebagai struktur formal yang tersusun dari unsur-unsur seperti kata-kata, kalimat, simbol, dan motif, serta bagaimana unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan makna. Pemahaman makna sastra tidak hanya bergantung pada elemen-elemen individu dalam teks, tetapi juga pada cara elemen-elemen tersebut diatur dalam hubungannya satu sama lain. Dan materi yang terakhir saya bahas yaitu teori mimesis. Mimesis adalah hubungan menyeluruh antara seni dengan alam dan hubungan yang membentuk karya seni itu sendiri. Dalam tradisi pemikiran estetika barat, konsep imitasi dan mimesis sangatlah penting. Mimesis adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia kehidupan nyata yang dicerminkan dari tiruan perilaku tokoh-tokoh dalam cerita dan peristiwa yang terdapat dalam kehidupan nyata yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat saya bahas tentang teori dan sejarah sastra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.